أعمالها إنما يجوز أرواحهم في الجنة ويبرأهم عن بركاتهم وصرارهم وأنوارهم وعلومهم وفتوحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الحمد لله بخير والدين والعافية على دينه وعلى كل نعمة صالحة وعلى ما صلى الله صالحون. اللهم ادخل نياتنا بنياته وعلمهم وقاسم وعلمهم وعلمهم في الدنيا والآخرة وإلى على الدنيا وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيد الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan shifaiha nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kamalani hayyadin kamalika wa anjala kamalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdil qalbi wa saddid lisani bihaqqi wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma hadina bil ilm wa sayyidina bil ilm wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha min du'ain la yasma min nafsin la tasma min la yanfa wa bika min hadha al-arba. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان وعنا على صيام القيامة تلاوة القرآن واحفظنا يا الله من العلوم والآثار وارزقنا حسن الختام. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكر والدعاء والاتباع والإبادة والاستبانة وحث على تمسكين بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاء على الدوام الى الخير والدعاء ربنا الى الخير وابتغاء القرب الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين المستمعين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, tepatnya tanggal 9 Sya'ban. Tanggal 9 Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita berkumpul di tempat yang baik ini, di tempat yang mulia ini, untuk bersama-sama belajar daripada syariat yang mulia yang dibawa oleh Nabi yang sangat mulia, yang diwahyukan oleh Allah yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Sambil kita duduk, sambil kita mendengar, sambil pula kita bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali mengingatkan bulan ini bulan Sya'ban, bulan Rasulullah. Kemudian yang kedua, tidak lama lagi kita tepatnya malam Selasa masuk yang namanya disebut Sya'ban. Sya'ban kemarin sudah kita jelaskan, ibadah yang dianjurkan di malam Sya'ban itu bukan hanya di antara waktu maghrib dan isya, tapi sepanjang malam. Kita nih kalau tadi karena kebiasaan maghrib isya belum selesai, yang main golf masih main golf, lebih Sya'ban yang main golf dulu, yang kelakar bertop masih atau yang masih apalagi nak duduk di kafe, jangan dulu lah, bukan berarti malam besok tahan dulu. Kalau bisa persiapkan diri kita, tujuan kita di Sya'ban itu di antara kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan amal kita pun dalam setahun ke depan bahkan sampai kita menghadap Allah selalu dalam keadaan catatan yang baik. Dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di malam itu dengan amal-amal yang baik.
Atau ajak istri kita, anak kita, beb anak tidak ke masjid, nak baca di rumah tak apa-apa. Ya, ajak anak bini kita, lebih bagus orang rumah kita di rumah. Tak salahnya tak bolong-bolong ke masjid di rumah lebih bagus. Kalau tak lakinya ben, ya tak istri kita baca dia sama-sama dengan anak-anaknya itu lebih abdul. Ya, lebih abdul di rumah kita lagi ke masjid lakinya. Tak apa-apa. Ya. Tapi kalau untuk istri lebih baik di rumah. Kemudian mana kalau seandainya nak tahu, ditanya apa yang harus kita lakukan di malam itu. Yang antaranya baca Yasin 3 kali setiap baca Yasin dengan niat yang sudah kita nanti kita akan membandingkan ibarat apa-apa urutan-urutan yang disunahkan niatnya untuk dibaca Yasin pertama, Yasin kedua, Yasin ketiga. Insyaallah juga dengan doanya. Setiap setelah membaca surah Yasin disunahkan untuk membaca doa. Kemudian ada tak solat nisfu Sya'ban? Kalau solat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Mana jadi solat sunnah ba'dal maghrib, solat sunnah ba'dal maghrib, kemudian tambah dengan solat sunnah awwalin. Ada anak solat tasbih diaturin, kalau dilanggar rasanya jarang, kalau enggak di rumah. Enggak, tandai dengan apa? Salat sunnah awwalin, 2 rakaat, jadi 6 rakaat. Enggak. Kemarin kita pernah bahas di dalam kitab Hidayah, siapa yang melaksanakan dalam satu riwayat salat sunnah 6 rakaat setelah maghrib itu sama dengan ibadah 12 tahun. Sama dengan ibadah 12 tahun. Enggak, salat sunnah maghrib 6 rakaat. Enggak, tiap salam 2 rakaat. Ba'diyah dalam maghribnya 2 rakaat, 2 rakaat berikutnya itu sholat sunat awwalin. Usalli sunatan awwalin. Apa awwalin itu? Sholat sunat awwal. Awwalin itu artinya kembali. Awwal artinya. Ya, kembali kepada Allah. Ya, nggak usah bingung sholat apa. Kalau memang ini ya sudah sholat yang tadi. Kalau tidak 2 rakaat deh. Kalau tidak tambah lagi dengan 2 rakaat yang tadi ya. Kemudian amalan-amalan yang biasa kita lakukan, kemudian habis sisa, ya sudah berbanyak ibadah. Nanti niat malamnya untuk bangun gitu. Niat untuk bangun, kenapa? Di malam itu doa tidak akan ditolak oleh Allah. Tidak ditolak oleh Allah, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berdoa di malam nisfu Sya'ban, kecuali ada beberapa kelompok. Pernah sampaikan bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam satu riwayat mengampuni dosa hambanya sebanyak bulu domba dibanding kaleb. Bulu domba dibanding kaleb. Kemarin sudah kita jelaskan. Peluang untuk mendapatkan ampunan itu besar di malam nisfu Sya'ban. Ya, kita banyak dosa. Sekali lagi jangan kita merasa sudah bersih. Merasa diri kita sudah baik, kekurangan kita banyak, maka minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan di malam itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kesempatan kita besar. Namun ada beberapa kelompok orang yang tidak diampuni di malam itu. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang menyekutukan Allah, orang yang berlaku syirik kepada Allah, atau orang yang mempercayai orang yang melakukan perbuatan syirik, sihir yang sudah kita bahas kemarin, atau sekarang ini ngomong pinter, berarti yang datang membuyan, datang pinter berarti yang datangnya membuyan. Kemudian musahid siapa orang yang bermusuhan? Hati orang yang bermusuhan, minta ampun kepada Allah, jangan sampai kita dapat teguran, baik itu sama keluarga, ataupun sama sahabat atau sama tetangga. Orang jahat kita sama kita lagi lah, kita jangan buka ruang hati kita, itu maaf kita kepada dia. Urusan dia nak senang tidak sama kita, urusan dia sama Allah. Salah kita meninggal. Nggak usah kita nak melok kita jangan dia benci sama kita, musuh kita, anak negara kita, nggak usah. Penting kita memberikan maaf kepada dia dan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Kemudian uququl walidain, orang yang durhaka sama orang tua. Hati-hati, masih punya orang tua. Kalau nak bilang dari, kalaupun kita anak ini saya tidak keras, tidak apa-apa, tetap minta maaf. Karena ada sesuatu yang mungkin kita khilaf lakukan. Tak maaf,
ada rugi kita minta maaf itu ya. Kemudian syurbul khamr, orang yang minum minuman keras. Kalau mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak diijabah sama Allah, dosanya tidak diampuni sama Allah. Rugi. Hendak kita kalau pacak malam ini 10 untuk buku baru. Hendak nonton buku yang bagus. Jangan kita kotori dengan hal-hal yang membuat kita lagi rugi deh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu sekedar mengingatkan kembali. Jadi yang begawe kalau baca baliknya agak cepat. Kita punya yakni di mana lagi orang begawe atau di mana baik kita punya karyawan suruh balik cepat. Ya dan semua Syaban malam ini. Jam 5 baliklah. Ya enggak, jam 5 balik. Memang jam 5 boleh balik. Ya, sudah pas baik dah. Baliklah tu jam 5 biar dia juga ikut menghidupkan malam ni 10. Tak tahu dia tidur, urusan dia sudah. Capek dia tidur, nah itu urusan dia. Yang penting kita sudah tunjuk kelonggaran waktu untuk dia menghidupkan malam ni 10. Nah, kemudian ma'asyiral hadirin, melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Qur'an Sadidah masih berkaitan dengan sujud sahwi. Kita memasuki pembahasan tentang sebab-sebab sujud sahwi yang keempat, di mana ada hal yang menjadikan seseorang itu melakukan sujud sahwi. Apa itu yang keempat? Dalam musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Yang keempat dari penyebab sujud sahwi, iqamul ruknin fi'li ma'al ihtimali ziyadah, melakukan rukun fi'li dengan dibarengi kemungkinan ada satu keraguan kita menambahnya. Contoh nih, menambahkan keraguan, ada kemungkinan kita menambahkan daripada rukun fi'li tersebut. Contoh, idza syak, apabila ragu, hal raka'a amla, apakah kita ni ruku atau tidak, maka fayajibu alaihi an yarka'a ikhtiyar, maka wajib bagi kita untuk ikhtiyar, kehati-hatian. Untuk apa? Maka wajibu an yarka'a, untuk kita ruku. Kita ni misalkan sudah sujud, ternyata ada keraguan-raguan, aku tadi ruku apa belum, maka wajib untuk ikhtiyar, dia tegak lagi kemudian baru ruku. Kemudian dia ruku. Atau dia ragu hal sajadah amda, jadi sujud atau belum, dia sujud atau belum, maka tetap ikhtiarnya sujud, keyakinannya udah tidak salah diragukan, sujud atau tidak, udah ikhtiar kita apa, tidak sujud, maka sujud. Nah, namun di sini disunahkan kita di akhir sholat kita untuk sujud sahwi. Ada keadaan kita kan kadang-kadang nak rukuk atau langsung sujud, langsung sujud. Ingat kan, belum rukuk tadi, tegak lagi. Kalau seandainya kita ingat di rakaat yang kedua, diingat di rakaat yang kedua kita sudah tegak, tak salah dibatalkan sholat. Terus kembali sholat kita tinggal nambah satu rakaat. Tapi sunnah sujud sahwi. Nah, di sini ada masail fi sujud sahwi. Sudah belum ini? Belum ini? Belum. Masail fi sujud sahwi, permasalahan di dalam sujud sahwi. Yang pertama, nah di sini ada 9 masalah. Yang pertama, asyakka fi adadi rakaat, ragu di dalam jumlah rakaat. Idza syakka fi adadi rakaat akhadha bi yaqini wa huwa aqul wujuban. Apabila ragu di dalam jumlah rakaat, maka harus mengambil keyakinan, yakni apa? Ambil yang paling sedikit, dan itu hukumnya wajib. 3 apa 4? Ambil 3. 2 atau 3, ambil 2. Enggak. Hukumnya wajib, enggak. Untuk kita yakin mengambil jumlah yang paling sedikit. Mengambil jumlah yang paling sedikit. Wa idza syakka fi sholati rubu'nya, kalau sebagai contoh nih, ragu di dalam sholat yang 4 rakaat. Hal sholat arba'an am salatan, apakah aku ini sholatnya 4 atau 3? Fa yakhudhu bi yaqinihi wa huwa 3 rakaat. Maka dia mengambil dengan merasa yakin, yakni bilangan yang rakaat ketiga. Aku di 4 atau 3, maka ambil yang bilangan ketiga. Wa ya'ti bi raka'atin yasjudu li sahwi. Nanti
setelah dia selesai baca sebelum dia salam, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Illa idza khalafal ma'mum wa balagu adad tawatir tawaturi wa ya'khudhu biqawlihim wa kadzalika fi'lihim 'inda Ibnu Hajar khilaf Rabbi. Kalau kita menjadi seorang makmum, jadi makmum nih, lupa tahiyat awal atau jumlah rakaat tadi, maka sebagai imam, tidak sebagai imam itu nengok bukan teguran, ingatkannya makmum. Kalau makmum lebih dari sikok yang ingatkan, Allah misalnya lebih dari sikok, maka imam boleh mengambil keyakinan bahwa makmum lebih meyakinkan, enggak, lebih benar di kita nih. Kita tegak nih, lebih rakaat atau tahiyat jumlah rakaat yang ini tadi, kita langsung tegak, maka sudah uji makmum tadi kemungkinan kita lebih, caknya 5 rakaat nih, sudah duduk, enggak. Atau kita kelebihan antara 3 sama 4, makmum tadi sudah yakin 4, sudah duduk. Jangan kita ambil keyakinan kita dewek. Tapi bagi makmum, seandainya imam masih tetap tegak, nih, dan makmum yakin bahwa imam itu nambah rakaat, nambah bilangan, maka bagi makmum tidak boleh melok imam dan tidak boleh meyakini imam itu dengan keyakinan dia. Sudah imam dengan keyakinan dia. Kita sebagai makmum yang pernah kita bahas, kita sudah yakin 4 rakaat, imam nambah rakaat, tegak lagi. Enggak, kita sudah mengucap subhanallah, imam tadi masih tegak. Maka bagi makmum boleh ambil dua keadaan. Yang pertama niat boleh dengan pisah dengan imam. Niat yang kedua nunggu imam, ditunggu imam tuh sampai diduduk lagi, walaupun imam tadi kita tahu imam ini lebih rakaatnya 5 rakaat, tapi imam yakin masih kurang. Imam tadi rukuk, tidak, kemudian sujud. Ternyata imam tadi ketika selesai tahiyat akhir tidak sujud sahwi. Karena imam masih yakin dia 4. Ya sudah melok bayar makmum. Makmum tidak boleh sujud sahwi dengan sendiri. Imam tidak sujud sahwi, melok tidak sujud sahwi. Jangan lagi, imam kenapa tidak sujud sahwi? Dia kan lebih rakaat. Itu menurut kita, menurut dia yakin 4 rakaat. Paham? Jadi tidak boleh bagi makmum memaksakan imam itu harus sama-sama dia. Tapi tadi yang pertama, imam paling tidak ketika tahu dirinya ada teguran dari belakang, boleh mendak yakin yang belakang lebih banyak. Tapi makmum sekali lagi kalau dibalik tidak boleh memaksa ke imam itu untuk yakin dengan keyakinan dia udah baca. Nah ternyata imam tadi ada rasa ragu dia, aku dicaknya kemungkinan 5 kali, karena ada tegur makmum tadi. Ternyata dia masih melengkapinya, nah disunahkan untuk menutupi keraguan itu sujud sahwi. Bagi makmum wajib tak melok, wajib. Bagi makmum wajib melok sujud sahwi bersama imam. Jangan kaget, kan imam yang salah, aku tidak melakukan kesalahan. Nah, di sini yang pernah kita bahas ini singgung. Jadi tidak boleh kita tidak ikut untuk makmum yang imam yang sujud sahwi. Imam sujud sahwi walaupun kita tidak melakukan, maka wajib bagi makmum untuk sujud sahwi. Nah, kalau ini kita di barisan 3 bukan di tempat di satu tempat tidak terjengok gitu kan, artinya tidak tahu imam itu sujud sahwi atau tidak, tidak kedengaran suara itu tidak masalah. Tapi kalau kita kedengaran tahu imam sujud sahwi, kita tidak melok sujud sahwi, maka batal. Imam makmum batal. Itu kasus yang pertama. Jadi kalau jumlah bilangan rakaat kita ragu 4 atau 3, maka wajib ikhtiyar mengambil bilangan yang paling kecil. Ingat kalimatnya, wajib mengambil bilangan yang paling kecil. Tinggal nanti sujud sahwi kalau itu ragu. Kemudian masalah yang kedua, lau tara asyakku fi adad rakaat summa zala syak faman hukmu wa hal yasjudu li sahwi am la. Seandainya muncul keraguan di dalam bilangan rakaat, kemudian keraguan itu hilang, bagaimana hukumnya? Apakah kita disunahkan sujud sahwi atau tidak? Muncul keraguan di dalam jumlah bilangan rakaat, lebih atau kurang, kemudian hilang keraguan itu, bagaimana hukumnya? Ketika keraguan itu hilang, apakah kita disunahkan sujud sahwi? Maka di sini ada rinciannya, perhatikan. Ada perinciannya, fihi tafsir, ada rincian di dalamnya. Pertama rinciannya untuk kasus ini tadi,
Ada orang ragu dalam jumlah rakaat. Kemudian keraguan itu hilang. Keraguan tadi hilang. Enggak. Bagaimana hukumnya? Apakah dia tetap disunnahkan untuk sujud sahwi karena sebab keraguan tadi hilang? Maka dilihat yang pertama, taratan yaqra'u syak wa yazulu qabla salam, yang dulu. Kadang-kadang muncul keraguan itu sebelum salam. Sebelum dia salam. Enggak. Maka dilihat, idza zala syak ba'dal ityani bima yuhtamilu annahu zaid fa yasudu lisahwi. Kalau hilangnya keraguan itu setelah kita menambah jumlah rakaat, enggak, maka disunahkan sujud sahwi. Contohnya seperti ini, enggak. Ada orang yang ragu di dalam jumlah rakaat sholat 4 rakaat. Aku ini 3 atau 4 deh. Kan ada keyakinan tadi 3. Ternyata ketika sebelum salam, enggak, dia sadar, oh ya aku tadi 5 rakaat. Muncul keyakinan tadi, paham? Kadang-kadang muncul kan itu kan, apakah batal sholatnya? Tidak. Kalau itu terjadi sebelum salam dan dia muncul keyakinan, maka sholat itu tidak batal, namun disunahkan sujud sahwi. Dia sudah nambah rakaatnya. Setelah selesai, sebelum salam baru sadar, ya Allah, 5 rakaat tadi itu. 5 rakaat tadi itu. Tidak. Yakin dia annahal khamisatu wa huwa fi tashahhud. Maka fahuna yasjudu lisahwi. Jangan dibatalkan, sadar. 5 tadi, ulang lagi deh. Nah, tidak belajar berarti. Paham tak? Kan orang kalau kalau tidak belajar pasti ada keraguan, ulang lagi sholat. Apalagi yang sama-sama ikut berjamaah, sama-sama tidak majelis, tidak ada ta'lim. Kalau tadi 5 rakaat, ulang sholat. Ulang lagi. Ada. Agak dilihat itu. Jadi yang pertama, kalau dia sudah menambah daripada jumlah rakaat, kemudian muncul keyakinan, ternyata aku tadi 5, maka tidak harus dia batalkan sholatnya, namun disunahkan sujud sahwi. Kalau hilangnya keraguan itu setelah dia nambah jumlah rakaat. Tidak. Wa idza zala syak qabla al-ityani bima yuhtamilu annahu zaid. Kalau keraguan itu hilang sebelum dia nambah daripada jumlah rakaat, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Allahu Akbar. 3 atau 4 3. Dalam hati ini tapi ngomong, jangan ngoceh. Ternyata dalam perjalanannya sebelum dia ruku atau sebelum dia nambah daripada jumlah rakaat, yakin aku tidur. Yakin, hilang keraguan tadi. Tapi belum nambah jumlah rakaat. Langsung dalam kondisi yang mungkin singkat langsung muncul keyakinan tadi. Tidak ada, pas jumlahnya 4 rakaat, tidak kurang. Maka seperti ini, ketika muncul keraguan, muncul keyakinan tadi, hilang keraguan, dengan tidak menambah jumlah rakaat, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Jadi disunahkan sujud sahwi itu kalau sudah nambah rakaat. Baru ada yang muncul keyakinan, paham kan? Sudah nambah rakaat, sebelum salam muncul keyakinan, maka disunahkan sujud sahwi. Jangan dibatalkan sholat. Jangan dibatalkan sholat. Kemudian itu yang kasus pertama, kalau orang muncul ragu. Nah, muncul keraguan kemudian hilang. Wa taratan yaqra'u syak ba'da salam. Hilang keraguan itu setelah salam. Enggak. Atau bukan hilang, muncul keraguan, yang tolak itu muncul keraguan setelah salam. Fala yadur li anna Allah al-mudhiyyah salat ala sihah illa idza syak fi niyyati aw ihram. Kalau keraguan itu hilang setelah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, perhatikan, ternyata baru muncul keyakinan, oh ya aku tadi lebih sholat 5 rakaat. Perhatikan ini beda, 3 kasus ini beda. Kasus yang pertama saya ulangi biar kamu tidak bingung. Yang pertama, kalau orang tadi hilang keraguannya, namun dia sudah menambah jumlah rakaat. Ingat dia sebelum salam, oh ya aku tadi lebih, sebelum salam nih lebih nih, maka disunahkan sujud sahwi. Yang kedua, dia ragu, kemudian muncul
muncul keraguan, kemudian hilang keraguan itu. Namun dia belum sempat nambah jumlah rakaat. Paham? Maka tidak disunahkan sujud sahwi. Jadi yang pertama tadi nambah jumlah rakaat baru muncul keyakinan. Yang kedua tidak sempat nambah jumlah rakaat sudah hilang keraguan itu. Maka tidak disunahkan sujud sahwi. Yang ketiga, enggak. Yakinnya itu setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru yakin, oh ya aku tadi lebih 5 rakaat. Enggak, lebih 5 rakaat. Maka hal seperti ini tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Bukan tidak disunahkan sujud sahwi, tidak menjadikan sholatnya batal. Dia sudah sujud sahwi, kemudian setelah selesai salam, ya Allah, ternyata sholat aku tadi lebih 5 rakaat. Maka batal sholatnya? Tidak batal. Paham? Paham tidak? Paham insya Allah. Jadi yang ketiga ini ingatnya setelah salam. Ya enggak? Kalau yang pertama sama kedua itu sebelum salam. Yang ketiga ini dia sujud sahwi karena menghilangi keraguan tadi. Enggak, ternyata yakinnya itu muncul setelah salam. Oh, berarti aku tadi sholat 5 rakaat, maka tidak batal sholatnya. Bagaimana tadi Anda sebut di awal. Nah, itu yang kedua, ya, masalah di dalam sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, masalah di dalam sujud sahwi yang ketiga. Idza nasiya tahiyatul awal, fa hal yajuzu aw ya'uda ilaihi. Kalau ada orang yang lupa tahiyat awal, boleh tak dia kembali lagi duduk sudah tegak? Boleh tak dia duduk lagi? Kalau dia sudah tegak, maka mana hukumnya sujud sahwi tak? Tidak. Pertanyaan pertama, ada orang yang lupa tasyahud awal, boleh tak dia duduk lagi? Pertanyaannya, sudah tegak nih, boleh tak dia duduk lagi? Kalau dia sudah tegak, sekarang dia tegak nih, sudah tegak nih, mana hukumnya sujud sahwi tak? Maka di sini jawabannya, tidak. Ada jawabannya, tidak. Nah, kita jawab di sini. Yang pertama, idza nasiya tasyahud awal wattasib. Kalau lupa tasyahud awal dan dia sudah berdiri tegak, perhatikan, dia sudah berdiri tegak nih. Wa dzalika bi an kana lil qiyam aqrabu minhu lirruku'. Enggak. Kalau seseorang itu sudah berdiri, enggak, posisinya lebih mendekati berdiri di atas ruku'. Enggak. Tegak nih lupa tasyahud awal, Allahu Akbar. Nah, ini ruku' nih, paham ya? Ini posisi ruku', sudah melewati ruku' dia. Enggak, kemudian dia berdiri nih. Kalau sudah lewat di posisi di atas ruku', dia berdiri, maka tidak boleh duduk lagi. Ingat, kalau posisinya sudah di ini kan, ingat ini posisi ruku' nih. Orang ini tadi berdiri sudah melewati batas ruku', lewat ruku'. Maka tidak boleh lagi dia duduk. Kalau dia duduk, dia batal sholatnya. Enggak. Kalau dia duduk lagi, kembali dia duduk, lupa tasyahud awal nih, langsung tegak. Enggak. Dia langsung duduk. Melewati daripada batas ruku', maka batal. Artinya kecuali dia lupa. Enggak lupa, duduk lagi dia. Lupa, bukan sengaja dia duduk. Bukan dalam keadaan dia sadar. Dia tahu sudah tegak. Enggak. Dia duduk lagi, maka batal. Tapi kalau dia tidak sengaja atau dia baru belajar, enggak, maka tidak batal sholatnya. Enggak. Mana dengan hukum sujud sahwinya? Enggak. Perhatikan ya. Jadi tidak batal kecuali kalau dia lupa tegak. Duduk lagi tidak sengaja spontan. Duduk lagi, maka tidak batal. Tapi kalau kita sudah tahu tegak, ingat duduk lagi, maka batal. Kalau posisinya lebih tinggi daripada ruku'. Perhatikan ya. Nah, bagaimana dengan hukum sujud sahwinya? Sujud sahwi tidak dia? Nah, di sini dilihat. Wa amma bin nasabihi li sujud sahwi. Adapun permasalahan di dalam sujud sahwi, perhatikan. Fa in ada huwa lil qiyam aqrabu minhu lil julusi fa yasjudu li sahwi. Kalau posisi berdirinya itu, ini rukuk nih, perhatikan. Mendekati posisi rukuk, bukan di atas rukuk. Enggak. Masih di bawah rukuk nih. Allahu Akbar. Baru di sini ingat. Belum tasyahud awal, langsung duduk dia. Enggak, lebih mendekati rukuk, maka disunahkan sujud sahwi. Kalau berdirinya batas ini, paham? Dirinya bukan di atas rukuk. Kalau di atas rukuk tadi tidak boleh duduk, batal sholatnya. Tapi kalau di bawah rukuk, enggak.
Maka kalau kondisi seperti ini, kalau dia duduk lagi tidak batal sholatnya, namun sunnah sujud sah. Paham ya? Kemudian yang kedua, wa amma in ada wa huwa lil julusi aqrab minhu lil qiyam. Enggak. Aw sawa'an fala yasjudu. Kalau antara berdirinya tuh antara rukuk sama duduk yang mana yang lebih dekat dia duduk baru tegak dikit. Paham? Baru tegak sedikit. Belum sampai mendekati rukuk. Antara posisi berdirinya itu lebih mendekati duduk, maka dia tidak kena sujud sahwi. Paham betul? Paham ya? Jadi ingat di kalimatnya. Ini contohnya tadi. Itu kita bisa mengukurnya deh. Oh ini ternyata dikit lagi nak rukuk nih. Berarti ketika kita duduk sunnah sujud sahwi. Tapi kalau baru sedikit lebih dekat kepada duduk, maka tidak disunnahkan sujud sahwi. Kalau dia di posisi atas daripada rukuk, hendak berdirinya sudah di pojok rukuk ini, maka jangan duduk lagi, apalagi tegak sudah. Maka hukumnya batal illa kalau dia lupa, kecuali dia lupa. Nah. Kemudian wa idza intisabal imam wa tarku tasyahhud awal fa yajibu 'ala al-ma'mum an yutabi'ahu wa yatruku tasyahhud awal. Kalau imam berdiri sempurna, imam sudah tegak meninggalkan daripada tasyahud awal, maka wajib bagi makmum melok. Ya, makmum ingat nih, kita di rakaat kedua nih tasyahud awal, namun imam tegak, maka tidak boleh makmum nunggu di bawah, wajib tegak juga melok imam. Imam tegak, Allahu Akbar, makmum ingat bahwa di rakaat kedua nih tasyahud awal, namun di sini fayajibu 'alal ma'mum, wajib atas makmum ayyutabi'ahu, untuk mengikuti imam dan meninggalkan tasyahud awal. Imam Allahu Akbar, imam tadi lupa, maka wajib bagi makmum melok, jangan memberi bawah. Imam yang lupa aku tidak boleh. Tidak boleh. Kalau posisi yang rukun yang wajib, imam lupa. Nah, bentar, ini ada tambahan yang ini dulu. Ada penjelasan tambah lagi di catatan kaki. Jadi kalau imam tegak, wajib bagi makmum untuk melok. Nah, wa amma idza taraka al-imam tasyahud. Kalau imam berdiri nih, meninggalkan tasyahud awal. Kemudian imam tadi duduk. Makmum tegak. Udah kepalang tegak makmum tadi. Perhatikan nih. Awalnya imam ini tegak. Allahu Akbar. Makmum melok tegak. Makmum melok tegak. Dan tahu makmum tadi bahwa itu adalah tasyahud awal mestinya. Imam tadi spontan duduk lagi, maka makmum tidak boleh melok duduk. Imam tadi spontan duduk. Kejadian itu pernah. Ada imam yang tidak usah disebutkan tempatnya. Ada kejadian imam tadi tegak, Allahu Akbar. Imam tegak nih. Makmum melok. Nah ternyata ada sebagian makmum yang lain mengucapkan subhanallah. Imam nih tadi kaget mungkin posisinya. Ternyata imam yang duduk lagi. Nah makmum yang sudah berdiri tidak boleh duduk lagi. Kalau makmum yang masih duduk, melok dia bersama imam duduk tadi. Tapi yang makmum sudah berdiri, enggak. Cuma ada fala yajuzu lil ma'mum an ya'udu ma'ahu, maka tidak diperbolehkan makmum duduk bersama imam. Kalau makmum tadi sudah kecuali makmum masih duduk. Makmum masih duduk, imam tadi Allahu Akbar. Spontan imam tadi duduk lagi, makmum tahu kode subhanallah. Dan makmum belum berdiri, maka meloklah tasyahud bersama imam. Tapi kalau makmum berdiri, Allahu Akbar, melok makmum. Imam tadi spontan duduk, makmum sadar, tidak boleh duduk makmum. Kecuali makmum juga melok lupa. Anda spontan tadi, Anda. Maka bal yang tanduru qaiman au yufaruq. Nah, maka ketika posisi seperti itu boleh makmum nunggu atau niat pisah dengan ini kan kejadian yang sering terjadi. Yang namanya itu yang pernah bilang, kalau makmum tidak ngerti, makmum ngatai imam, lolo imam kau, lolo kan imam. Enggak kau yang tidak ngerti. Ya. Posisi was-was. Posisi sudah kunut. Ini sholat tuh posisi kunut. Ambil kunut tuh timur, yo pahala kita tadi ngomong, kau tuh belum
rukuk tadi langsung kunut lah. Tapi dia timbul sandut, tapi maju. Siapa nih, imam atau makmum? Imam. Dia dah bagi Ya, tapi tak kati komen kan. Akhirnya kan imam itu kan, aku ini harus lebih tahu. Tapi tak kati komen di belakang dan logikanya juga kalau istilah itu sudah kunut, kati sertikan di belakang, akhirnya imam itu jadi yakin. Akhirnya sudah. Ya berarti hilang keraguan dia. Tapi tetap sujud sahwi. Tidak, kalau hilang keraguannya tidak bersamaan dengan kita menambah rukun yang lain, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Kalau kita sudah nambah, Awalnya ada was-was itu. ya, habisnya hilang kan? Habisnya hilang kan? Iya. Enggak, habisnya hilang. Enggak. Dan itu bersamaan dengan tidak kita menambahkan. Paham enggak? Hilang dengan seketikanya. Kalau misalnya tetap dilakukan dia sujud sahwi, Allah alam. Kalau dia sujud sahwi lagi berarti memang ada keraguan dia. supaya ngeplong dong mungkin. Ada baca. Refleks. Ya, intinya kalau itu masih ada keraguan, sebelum salam muncul lagi keraguan itu, ya, ala kulli hal dia nak sujud sahwi untuk menyempurnakan kekurangan dia tadi. Paling agak jelas ke sama makmum. Makmum ini kan kadang ada juga yang melok imam bawa ngantuk, tak tahu jumlah rakaat kadang-kadang. Tapi kaget kalau seandainya imamnya sujud sahwi jelaskan bahwa ada kekurangan di dalam sholat. Sampai sini insyaallah ya. Nah kemudian belum azan kan? Bagaimana hukum meninggalkan kunut di tasyahud awal? Nah, ini juga galak sering. Ini kes-kes yang sering terjadi di dalam sholat berjamaah atau sholat sendirian. Bagaimana hukum tarkil kunut? Hukum meninggalkan kunut. Wahwa ka hukmi tarkil tasyahud awal. Sama seperti hukum meninggalkan tasyahud awal, yakni sunnah ba'ad. Enggak, berarti yang maksudnya apa? Tidak batal sholat kita. Enggak, kalau kita lupa kunut, lupa sujud sujud sahwi juga tidak batal kunut. Lupa sujud sahwi tidak batal kunut. Enggak. Nah, cuman ada catatan, perhatikan. Falau nasiyal kunut wa ada ilahi ba'da wad'i jabhatihi fil ardi wa baqiyati a'dha'i sujudihi batalat sholatuhu. Nah, perhatikan. Kalau ada orang lupa kunut langsung dia sujud Allahu Akbar. Keningnya sudah nempel di bumi dan sebagian anggota sujudnya sudah, ya sebagaimana orang sujud. Baru ingat ya, belum kunut tadi. Kalau diangkatnya kepalanya, dia tegak, batal sholatnya. Kalau sudah nempel, ya enggak? Allahu Akbar, sudah nempel. Enggak. Sebagian anggota sujudnya sudah nempel di tempat sujud, maka batalat sholatuhu, batal sholatnya. Ya sudah sujud, sudah. Enggak. Ilah kecuali kalau dia lupa atau orang yang baru masuk Islam jahil. Kalau kita tidak disebut jahil lagi, kenapa? Belajar banyak tempatnya, jangan ngeragu aku tidak tahu. Itu yang kita khawatir, dimaafkan apa tidak gitu. Karena majelis taklim banyak. Kemudian yusannu lahu sujudu sahwi idza balaghatta ruku' wa illa fala. Disunahkan sujud sahwi kalau sampai batasan ruku. Jadi gini, ini batasan ini. Jadi beda nih. Kalau yang tadi tasyahud, kalau dari pucuk ini lewat dia sujud batal sholatnya. Nah kalau kunut batasannya ruku ini. Kalau orang itu sudah lewat di batasan ini, maka lebih baik dia sujud. Lebih baik dia sujud. Kalau dia masih di pucuk ini, baru ingat nih. Di pucuk ini masih ingat. Allahu Akbar, langsung tegak Allahu Akbar. Baru nak sujud ingat di batasan ini, di batasan ruku. Kalau di batasan ruku, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau masih sini nah, baru ingat ya. Belum batasan ruku, ingat. Kalau sudah batasan ruku baru ingat, oh aku ini belum kunut, maka sunnah sujud sahwi. Tapi kalau di pucuk ruku, maka tidak sunnah sujud sahwi. Baru nama ini nanti kita. Baru nunduk lah. Ingat, belum kunut, tegak lagi. Maka tidak sunnah sujud sahwi. Tapi kalau sudah pada batasan ruku, ingat kita belum kunut, baru kita tegak, maka sunnah sujud sahwi. 6. Balik ke yang bab sebelum Tasyahud awal. Imam kan naik, terus imam duduk lagi. Nah,
apakah berlaku sama dengan yang posisi sujud tadi ketika si makmum belum sampai berdiri batas ruku, imam duduk dia melok duduk atau Sama. Intinya syarat itu untuk tidak batal sholat. Nah, kalau dia masih di sini di bawah ruku, dia duduk tidak batal sholat. Kalau sudah sini, nah, dia baru ingat imam duduk lagi dia. Tapi dengan syarat dia tidak dilewat ini. Kamu itu kata saya. Ahsan tuh. Enggak. Kemudian berikutnya kita selesai lagi tanggung. Seminggu depannya masuk bab sujud tilawah. Kemudian yang kelima, hukum sujud sahwi bagi makmum. Apa hukumnya? Wajib untuk makmum mengikuti imam di dalam sujud sahwi. Walaupun makmum tidak melakukan kesalahan. Karena tidak ada sujud sahwi bagi makmum sendirian. Kalau seandainya, nah ini tambahan di sini ilmu. Seandainya imam tadi lupa sujud sahwi. Imam lupa sujud sahwi. Kan tidak batal sholat. Namun makmum ingat, maka makmum boleh sujud sahwi sendirian. Di sini. Ada syaratnya tapi ada syaratnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam taslima alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatu qamati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa الشرف والدرجة وأنت الرفيع في المقام محمود الوتى إنك لا تخيب الميعاد. رب اغفر لنا ولوالدينا 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 وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau imam lupa sujud sahwi, kan imam melakukan satu sebab yang menyebabkan disunahkan untuk sujud sahwi. Ternyata imam lupa. Maka mana bagi makmum boleh tak sujud sahwi? Anda.
Jawabannya boleh dengan syarat setelah salam imam. Imam selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru makmum boleh untuk sujud sahwi. Kenapa? Telah lepas dari imam. Paham? Enggak. Wa inna ma yusur idza sahal imamuhu wa lam yasjud. Enggak. Tidak boleh makmum tadi sujud sendiri, melainkan kalau imam tadi lupa untuk sujud sahwi dan dia belum sujud, maka bagi makmum hendak diperbolehkan sujud sahwi setelah ba'da salam daripada imam. Hendak. Sujud makmum guna disahwi imamihi ba'da salami imamihi boleh. Kalau setelah salam imam, kalau imam belum salam tidak boleh, batal salatnya. Tidak boleh sujud sendiri. Kemudian yang keenam, lau yataqaddal ma'mum walau yataqaddal ma'mum tarku ruknin khairi niyyati wa takbiratul ihram fa yarja' ilaihi. Kalau seandainya ada makmum yakin dia meninggalkan rukun di dalam sholat, ada rukun yang tertinggal, maka boleh tidak dia kembali. Contoh, makmum sholat berjamaah, ketika dia rukuk, mestinya rukuk, dia langsung sujud. Makmum nih, ini bagi makmum. Ketika berdiri baru ingat dia, oh aku tadi belum rukuk, langsung sujud. Padahal dia sholat berjamaah. Bagaimana hukum makmum ini? Apakah dia harus membatalkan sholatnya? Maka tidak membatalkan sholat dia, cuman dia harus nambah 1 rakaat lagi. Ada kan makmum yang ya mungkin bawaan ngantuk kali, imam rukuk dia langsung sujud di belakang. Bawaan ngantuk, manusia ada tempat rupanya. Mesti kan rukuk Allahu Akbar, sujud langsung kawan. Allahu Akbar belum rukuk. Maka ketika dia sudah rukuk tadi, sudah sujud tadi, tidak boleh dia la yarji'u ilahi. Misal dia sudah sujud, aku tidak boleh dia tegak lagi, bal alaihi an yutabi'a imamihi fima huwa bihi wa yazidu raka'an ba'da salami imam. Dia tidak boleh tegak lagi kecuali nanti dia tinggal nambah rakaat bersama imam. Dan tidak disunahkan untuk sujud sahwi sendiri dia. Tidak disunahkan untuk sujud sahwi sendiri kecuali nanti setelah dia selesai rakaatnya. Kan dia nambah rakaat dewek kan, kurang makmum masbuk kurang rakaatnya dia, maka dia li'anna sawatu fi halin mutawati hadza idza tayaqqan. Kalau dia yakin bahwa dia meninggalkan rukun, maka di sini disebutkan tidak disunahkan sujud sahwi, melok dia bersama imam. Tapi kalau dia ragu, aku ni perasaan tidak rukuk, perasaan aku rukuk tadi masih ragu, aku langsung sujud, aku langsung rukuk tadi masih ragu. Kalau dia masih ragu, maka sunnah sujud sahwi. Tapi kalau dia yakin bahwasanya memang dia tidak rukuk, dia yakin nih bahwa dia tidak rukuk, langsung sujud, maka bagi dia tidak disunahkan untuk sujud sahwi, melok imam. Seandainya dia nambah rakaat, selesai dia salam, selesai dia membaca tahiyat sebelum salam, tidak disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau seandainya dia nambah rakaat, dia ragu muncul, caknya ragu antara rukuk sama tidak, maka disunahkan sujud sahwi. Dan yang terakhir, idza qama al-ma'mum wa lam yutabi'u imamah fi tasyahhud awal, famal hukmu? Apabila seorang makmum berdiri tidak mengikuti imam di dalam tasyahhud awal. Nah, kalau tadi kan imamnya tegak, wajib makmum. Imam lupa tasyahhud awal, wajib tidak makmum tegak? Wajib. Ngantuk ya ini. Kalau imam lupa tasyahhud awal, langsung tegak, wajib tidak makmum melok? Wajib. Jangan bingung, wajib. Tidak wajib bagi makmum. Nah, sekarang makmum yang lupa, imam duduk. Imam duduk, makmum tidak mengikuti imam di dalam tasyahud awal. Mana hukumnya? Ada dua. Yang pertama, kalau makmum tadi berdiri karena lupa,
lupa nih. Kan kadang-kadang makanya Ana selalu sampaikan kita tuh kalau dalam rukun yang pendek, maka takbirnya pendek ke waktu dari berdiri ke sujud panjangkan Allahu Akbar. Dari sujud ke duduk Allahu Akbar pendek ke Allahu Akbar. Waktu tasyahud awal Allahu Akbar. Nah, wong kadang-kadang manjangkan galak Allahu Akbar. Ada tasyahud awal, makmum tadi hayal. Tegak deh. Nah, kalau itu sebabnya lupa, maka wajib bagi makmum duduk. Perhatikan, kalau makmum tadi lupa, maka wajib bagi makmum duduk. Idza qama sahyan, kalau makmum tadi berdirinya lupa, karena lupa nih. Enggak. Kita ni kan tegak ni, lupa, tak sadar ya. Maka fayajibu alaihi, wajib atas makmum tadi ar-yaji'a ila tasyahud. Wajib dia untuk duduk kembali tasyahud mengikuti imam. Li'anna qiyamahu la yu'taddu bihi. Karena yang tegak tadi tidak dianggap. Kalau dia lupa Allahu Akbar, duduk tak tahu imam tadi. Dia tegak Allahu Akbar, lupa. Awasannya itu tasyahud awal, maka dia duduk, wajib duduk. Kalau makmum tadi berdiri sengaja, sadar dia, hendak dia merok imam, Allahu Akbar, hendak imam duduk, dia tegak. Kalau dia secara sadar, maka dua keadaan yang harus dia pilih. Boleh dipilih dua keadaan. Dia menunggu imam, hendak dia menunggu imam, hendak, atau dia boleh apa? Menurut bentar. Idza qama amidan, hendak kalau dia misalnya sengaja, hendak fatakhayyaru bainal amrain. Maka boleh dipilih di antara dua ini. Yang pertama menunggu imam. Hendak. Pertama dia menunggu imam, yang kedua boleh mengikuti imam di tasyahud awal. Kalau sengaja. Hendak. Ini enggak. Bentar ya, ulang lagi ya. Hendak. Bagaimana kondisi seorang makmum? Bagaimana seorang makmum? Biar tak bingung. Jadi perhatikan di kalimat awal. Kalau imam tegak, wajib bagi makmum untuk tegak. Wajib. Kalau imamnya tegak, maka wajib bagi makmum melok tegak. Sekarang imamnya yang duduk, makmumnya yang tegak. Imam yang duduk, imamnya yang duduk, makmum yang tegak. Maka yang pertama, kalau makmum tadi tegak sebabnya karena lupa, maka wajib dia duduk. Nah sekarang makmum tadi tidak lupa, ingat dia, ingat, maka boleh dua pilihan. Lah kepalang tegak, sadar ya, sudah nunggu biarlah nunggu sampai imam tegak. Itu pilihan dia pertama. Pilihan yang kedua, boleh dia duduk lagi. Jadi kalau imam duduk, makmum tegak, boleh dia duduk kalau dia sadar, atau dia nunggu. Kalau dia tidak sadar, lupa, maka wajib dia duduk. Tapi kalau kasus yang pertama, imamnya lupa duduk, tegak langsung imam, maka wajib bagi makmum tegak, jangan makmum duduk. Paham enggak? Jadi kasusnya kalau yang pertama, kalau imam tadi lupa, lupa tasyahud awal, maka wajib bagi makmum Kalau makmumnya yang lupa, imamnya yang duduk, ada dua keadaan. Kalau dia lupa, makmum tadi lupa, maka wajib makmum duduk. Tapi kalau makmumnya sadar, boleh dua pilihan. Boleh dia nunggu, boleh dia duduk. Masih bingung enggak? Ngopi dulu kalau masih bingung. Mas? Bisa di waktu kita pokoknya biar imamnya lah gitu. Iya. Nah, jadi gini, perhatikan. Kalau di dalam kondisi imam yang lupa, perhatikan kalimatnya. Imam lupa nih, tegak. Imam lupa tegak, maka wajib bagi imam lupa tegak. Imam lupa tasyahud, maka wajib makmum melok. Tapi kalau kalau imam lupa tasyahud awal, imam tegak, maka wajib makmum melok. Kalau makmum yang tegak, imamnya duduk, dua keadaan. Kalau dia tadi makmum lupa tegak tadi karena lupa, maka wajib duduk. Ini tidak lupa, sengaja tegak. Dia tegak, Allahu Akbar, tahu dia bahwa di rakaat kedua itu tasyahud awal, dia tegak. Ketika dia tegak dengan sengaja tadi, dia boleh milih, dia nunggu atau dia duduk lagi. Dia boleh milih.
Tapi kalau imam yang tegak, kita tak boleh milih. Aku nak duduk batal. Makmum tadi milih duduk tidak nak tegak. Biarlah imam yang tegak, tidak boleh, batal gitu. Enggak. Atau tambahan tadi kita imam tegak, kita buat tegak. Allahu Akbar. Imam tadi terkejut duduk. Jangan kita melok duduk. Kecuali kita juga terkejut duduk, maka kita wajib nunggu. Tak boleh kita melok duduk, batal solat kita kalau melok duduk. Kalau nunggu, itu ya baca Fatihah tadi. Enggak kan rakaat ketiga, kita baca Fatihah. Seandainya kita ini ulang lagi Fatihah atau baca surah pendek. Itu yang rumus ya apa yang batasan rukuk tadi berlaku. Yang mana tuh? Yang mana? Jadi imamnya kan duduk nih, di makmum tidak sengaja tegak. Berarti kan sudah posisi tegak lewat dari posisi rukuk. Kan tadi kan disuruh kalau dia tidak sengaja, dalam artian dia duduk, aku wajib duduk. Mutlak wajib duduk. Tidak kata batasan-batasan itu. Nah, kalau dia sengaja tegak, makmum tadi sengaja tegak, maka dia boleh pemilihan, boleh dia nunggu baik. Tidak wajib. Karena kenapa? Tahiyatul awal itu adalah hukumnya sunnah dalam artian untuk mengikuti imam tadi. Kemudian tegak makmum tadi, kalau dia sadar, maka dia boleh pilihan, boleh dia duduk atau dia nunggu tegak. Apa dia yang dibaca? Fatihah. Setelahnya sujud sahwi. Tidak perlu bagi makmum sujud sahwi. Makmum tidak diperbolehkan sujud sahwi dengan sendirinya. Tidak boleh. Kalau imamnya lupa sujud sahwi, makmum boleh sujud sahwi setelah salam imam. Boleh itu. Nah, ayo sampai sini. Insyaallah. Allahu a'lam. So, ada buka lagi, tinggal dikit minggu depan deh. Dia tadi ada yang ada tanya. Oke. Ini dulu. Cicak. Minggu depan insyaallah masuk bab sujud tilawah. Enggak sujud atau sujud saja insyaallah. Nah, yang batal dulu ya tadi. 5 menit. Iki. Oke. Oh, kan hanya itu tuh. Kenapa tak ada sifat? Apa nih? Sama sakit? Oh, insyaallah. Amin amin. Menyambung lidah. Alhamdulillah. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rabbana i'tarafna عرفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فاتب علينا توبة كل حبة واستر لنا العورات وآمن روعاته واغفر لوالدينا بنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا بانتساب منا بالمصطفى الرسول نحضر صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه داد تصي صحبه والحمد لله في الله تنهي بالقبول. الفاتحة من إشفاء من كل داء الله نسلم لي ini jamu Haja Nimas Haja Masna